Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat situasinya maskulin. Ace of Cups, the Hierophant, Six of Wands, Three of Pentacles, and the Seven of Swords. Wih, apa iki? Six of Cups. Ini sabotage ya. Jadi gini guys. Maskulin mencoba berhubungan ataupun mencari cinta baru ya. Sebagian ada yang menikah, tapi masih memantau feminim. Ya, masih memantau feminim, mau kembali ke feminim. Tuh. Nine of Wands. Yep. The King of Cups, Four of Swords, and the Ten of Pentacles. Ini maskulin lagi memikirkan cara untuk kembali kepada feminim ya, terutama yang long distance. Ini gimana caranya untuk bisa bersatu lagi. Ya, harapannya maskulin itu pengen reuni, pengen hidup bahagia lagi gitu ya. Tapi dia tahu saat ini dia sudah ada ikatan pernikahan bahkan juga ya dengan orang barunya. Jadi kayak apa dia bisa kembali lagi dengan feminim ya, terutama dalam koneksi twin flames-nya. Dan aku ngerasa maskulin di sini mempelajari tentang percintaannya dia dengan orang barunya ini, apakah tulus seperti feminim atau tidak. Jadi benar-benar dia pelajari. Dan dia di sini masih menyimpan keinginan untuk kembali pada feminim. Ada banget ya. Dan dia ngerasain banget nih banyak perselingkuhan, banyak kabar nggak enak dari hubungannya dengan orang baru. Ya, karena hadirnya orang ketiga lagi. Dan ini juga masalah keuangan ya, bisa pengkhianatannya bisa melalui keuangan ataupun pasangan lain. Dan maskulin di sini mencoba memikirkan untuk bisa reuni lagi sama feminim. Itu keinginannya maskulin ya. Karena dia merasa dikhianati oleh orang barunya nantinya. Ya. Dan maskulin di sini coba untuk menutup perasaan dia ya, bukan hanya kepada kamu tapi juga kepada orang barunya. Dia tutupi perasaannya karena dia ngerasa orang baru ini juga nggak setia, orang baru ini nggak tulus, nggak jujur kepada maskulin ya. Dan maskulin di sini coba untuk menutup rapat-rapat informasi tentang feminim terhadap orang barunya ini. Ya, kenapa? Karena ada keinginan maskulin untuk kembali. Jadi orang baru ini sebagai batu loncatan saja. Four of Pentacles, the Knight of Cups, the Tower,
Page of Wands, Page of Swords. Maskulinnya masih labil ya, sifatnya masih labil, terus masih penuh dengan kemunafikan. Jadi kayak dia udah tahu nih hubungan dengan orang baru akan berakhir lebih hancur dibandingkan dengan kamu gitu ya, lebih berantakan, lebih hancur, lebih stuck. Tapi terus dia jalani karena sifat childishnya dia ini yang belum dia bisa perbaiki ya. Dan walaupun dia dengan orang baru, udah ada yang menikah, tapi dia masih memantau kamu, masih mencari informasi tentang kamu. Dia dengan orang baru ini banyak banget trust isunya juga ya, terutama tentang keuangan. Masa lalunya mereka juga bermasalah. Dan kesuksesan yang mereka raih dari hasil pernikahan mereka ini akan mengalami kehancuran. Dan mereka akan sama-sama saling mendengar adanya orang ketiga dalam hubungannya mereka. Maskulin coba mempelajari dramanya dia sendiri ya, dari masa ke masa. Dan dia sangat berhati-hati dengan topengnya, dengan dramanya. Dia pelajari juga tentang spiritual. Dia pelajari juga tentang koneksi twin flames. Dia sudah mulai stuck dengan orang baru. Makanya dia mencari cara gimana bisa meninggalkan orang baru. Tapi rencananya masih dia simpan ya. Oke. Tuh ya. Three of Cups tuh. Dia pengen reunion sama kamu, mau bahagia lagi sama kamu, feminim. Tapi dia juga masih menyimpan rahasia tentang perselingkuhan dia. Jadi dia belum bisa melepaskan 100% ya tentang perselingkuhan. Dan di sini maskulin mencoba mencari jalan lain, yaitu dengan hubungan sama orang lain lagi. Dan dia mengalami kehancuran nanti dengan orang barunya ini, terutama yang udah menikah ya dengan orang barunya, mengalami kehancuran, perjalanan hidupnya juga berantakan, mendengar kabar yang gak enak ya, karena hadirkannya orang ketiga lagi. Tapi dia juga masih mengawasi kamu ya, ingin union lagi tapi masih dia tutupi karena dia masih menikmati tentang dramanya, menikmati tentang orang ketiganya ya. Semua karena keuangan ya, materi. Dan dia di sini ujungnya nanti pengen bahagiakan diri sendiri dulu nih. Jadi kayak ya dia menikmati kehidupan dia sendiri, tapi sangat berhati-hati akan trust isunya itu akan kembali lagi. Jadi ya apa ya, trust issue dia sendiri gitu loh, bermasalah. Dan aku ngelihatnya juga maskulin di sini sebagian ada yang keblok ya untuk ketemu kamu ataupun kembali sama feminim, karena dia terperangkap dalam egonya dia sendiri, pikiran negatifnya dia sendiri. Salah satunya juga ya tentang
dunianya dia. Jadi dia punya pola pikir sendiri yang merasa dia itu ya benar gitu loh. Kita lihat ya tentang Seven of Swords-nya. Ada the Page of Cups. The World and the Eight of Pentacles and the Queen of Swords. Ya, dia memantau kamu, bahkan dia juga coba untuk mengcopy, mempelajari cara kamu healing. Dia ingin kembali sama kamu sih sebenarnya. Ingin memperbaiki ya dunianya dengan kamu. Karena dia ngerasa kamu tuh udah banyak belajar benahin diri. Kamu udah memiliki dunia kamu sendiri. Dia ngerasa hal itu. Makanya dia merasa terperangkap, merasa dikerangkeng ya. Dengan adanya triparty terus menerus. Bahkan kesuksesan yang sudah dia raih ini akan mengalami kehancuran. Karena kamunya sudah focusing memperbaiki duniamu, terutama tentang spiritual ya. Aku lihatnya Nine of Wands tuh, the Three of Pentacles, the Hero of Wands, Ace of Cups. Dia masih terikat dengan orang ketiganya, tapi dia juga masih bermain tentang perselingkuhan ya, di belakang orang barunya juga. Sudah ada yang menikah dengan orang ketiganya, tapi dia tutupi karena dia memikirkan tentang kesuksesan dia sendiri. Kita lihat the Four of Pentacles-nya. Bentar ya guys. Ada Four of Pentacles, di sini ada Ten of Pentacles in the reverse, Nine of Cups and the Tower. Kenapa hidup dia dengan orang barunya stuck dan bertaruh ya? Jadi dia kayak orang ketakutan tentang kestabilan hidup. Karena kebahagiaan yang sudah dia raih ini kan mengalami kebangkrutan. Entah dengan kamu ataupun dengan orang baru, ini mengalami kehancuran. Jadi apapun yang dia doakan ini tidak terwujud, bahkan malah diberikannya kehancuran. Makanya hidup dia stuck dengan orang baru ini. Salah satunya kamu sudah membentengi dirimu. Wow, kamu benar-benar bangkit ya. Feminim tuh benar-benar bangkit. Ada the Fool, the Judgment, Queen of Pentacles, the Empress, Queen of Swords, Nine of Wands. Ini tiga-tiganya loh. Ya, kamu membentengi dirimu sendiri, salah satunya dengan cara memperbaiki karma kamu, memperbaiki kebahagiaannya kamu. Kamu juga membentengi tentang kehidupan kamu. Jadi kamu benar-benar misterius nih, dan kamu nekat ngambil resiko ya untuk memperbaiki kehidupan kamu ya, feminim. Kamu begitu gigih, tekun dengan pembayaran karma kamu itu. Ini bisa makan 9 bulan atau 9 tahun perjalanan perbaikan karma. Tapi dapat hasil yang bagus buat kamu, feminim. Makanya maskulinnya energinya terbalik. Kita lihat the Tower. Jadi energinya terbalik ya. Dimana kamu tetap dengan konsistennya kamu,
tentang perbaikan diri, terutama tentang spiritual, dianya amburadul. Ya, karena awakening spiritual kamu jalanin ya, jadi kayak kamu nggak takut akan kehancuran. Udah, kalau udah jalannya hancur ya hancur, tapi kamu tetap memperbaiki diri kamu dengan spiritualnya kamu yakin dari ketekunan spiritualnya kamu itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tuh, the Queen of Cups. Tadi aku bilang apa? Kamunya focusing tentang perbaikan diri kamu komitmen, bahkan ada yang sampai 9 tahun perjalanannya dan hasilnya akan diterima ya. Wow, Seven of Cups. Feminim, kamu banyak meditation, kamu banyak berpikirkan tentang impian kamu ya. Bahkan sudah ada yang menjalani sampai 7 tahun ya, sehingga perjalanan healing kamu ya, di dalam 7 tahun perjalanannya kamu akan mendapatkan hasil yang sempurna sih, tapi memang butuh waktu, butuh kesabaran ya. Tadi ada the Queen of Pentacles ya, the Queen of Swords and the Empress ya. Wow, bagus sih, tapi memang butuh kesabaran ya, butuh keberanian. Wow, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan sih, yang selama ini kamu impikan. Tapi memang kamu harus dengan perjalanan spiritualnya kamu harus yakin jangan ke tempat yang memberikan energi ritual, pertama hal-hal spiritual yang baik-baik aja. Focusing meraih impian kamu dengan cara perbaiki spiritualnya kamu, dan kamu akan mendapati hasilnya. Justru ini menjadi kehancuran buat si Melin ya, karena kamu sibuk dengan perjalanan spiritualnya kamu. Kita lihat Page of Swords-nya. The Temperance, Six of Wands, the High Priestess. Dia mengamati ya kehidupan pribadinya kamu dan orang ketiga ini. Dia coba mengimbangi kemenangannya dengan orang ketiga. Salah satunya dia coba untuk berdamai ya dengan energinya orang ketiga, padahal ini melelahkan buat dia loh. The Moon, Three of Cups, and the Full Sword, ini melelahkan buat dia. Makanya dia sangat berhati-hati nih, adanya perselingkuhan kembali terjadi. Pengennya sih kembali sama kamu, bahagia lagi, tapi ya itu dia, sifat rahasianya dia ini belum bisa dia jujurkan ke kamu gitu loh, sehingga selalu ada hadirnya orang ketiga, keempat, kelima gitu ya. Sebenarnya dia sama orang baru ini lelah, capek ya, capek banget, energinya tidak sepadan sebenarnya, dan itu membuat dia memakai topeng terus dan memanfaatkan ya perasaannya orang baru ke dia. Kita lihat dengan oracle-nya. And retreat and heart-to-heart conversation. Allow your heart and soul to sing with the joy and retreat. It's a time to disconnect and release your ex. Ya, dia bermasalah dengan keuangan dan dia ingat kamu. Ketika dia berhasrat, dia pasti ingatnya kamu. Ketika dia merasa ingin sesuatu gitu ya, apalagi tentang seksual, itu ingatnya kamu. Dan selama tidak komunikasi dengan kamu tuh dia sebenarnya lelah, capek, karena energinya
ya yang dia punya itu negatif kan. Nah, sedangkan punya kamu tuh positif tentang spiritual. Sehingga energi spiritual kamu itu yang membuat dia gairah, semangat gitu ya, percaya diri. Dan setelah pisah dari kamu, justru dia lelah sebenarnya. Dan ini mempengaruhi keuangannya dia dan orang barunya. Bermasalah. Ya. Jadi sebenarnya selama dengan kamu tuh ya dia memiliki kekuatan, keberanian, keberkahan tuh ya sebenarnya energi dari kamu. Karena kamu fokusin ke dia. Nah, selepas dari kamu, dia tuh capek banget. Dan menghadapi orang ketiganya ini ya terpaksa dia jalani. Karena sudah, ya ibarat kalau udah nyelam ya, udah tenggelam, nyelam sekalian kan, gitu. Udah nyebur, nyelam sekali, tenggelam kan. Harmlessly, abilities great permanence, so directly, missing keepsake perception, learn from the past, make a memories, mask kan, coffin. Jadi kalau aku lihat di sini dia mengenang ya memori indah tentang kestabilan hidup ya, kesimpulan, maksudnya simpel tuh kayak kemudahan gitu ya. Itu ada di masa lalu ketika sama kamu. Dan dia ngerasain hal itu. Dan dia memakai topeng nih. Selamat dengan orang ketiga juga. Berpura-pura bicara dari hati ke hati. Padahal dia masih menyimpan perasaan ke kamu. Ya. Dan dia merasa hampa setelah ending dengan kamu. Walaupun dia dengan orang baru tapi hampa. Dia tidak merasakan kebahagiaan yang dia rasakan ketika sama kamu ya. Karena kalau dengan kamu tuh dia bisa menjadi dirinya dia sendiri. Dan dia bisa menikmati tentang kebebasan dia. Karena kan dia orang suka kebebasan. Dan aku ngeliatnya di sini memang dia menyesali sih, tapi ya terpaksa dia lakukan sekarang dengan topengnya karena ya sudah terlanjur terjadi. Jadi ya mau gak mau dia jalani dulu dengan orang barunya. Ya, terpaksa. Banyak perubahan yang terjadi dalam hidup dia. Dia mengenang kestabilan hidup, kebahagiaan, ketenangan, ya kebebasan tuh sama kamu. Jadi kalau dia pengen sesuatu yang kayak seksualitas tuh dia ingatnya kamu dulu. Baru dia lakukan ke orang lain. Tapi semuanya itu tipu daya. Dia bohongin perasaannya dia bohongin perasaan orang lain juga. Ya, padahal dia merasakan semuanya tuh udah hampa, tapi terpaksa dia lakukan. Ya, karena kembali dengan kamu pun ya belum tentu bisa gitu, karena masih banyak yang harus dia jujurkan, yang harus dia perbaiki dirinya gitu. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And also keep iklan channel aku lagi Terata MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.